Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas Soni dan teman-teman semua. Saya Elsa Molda Rahma dengan NPM 62318 dari kelas A akan memaparkan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Bisnis 1 dengan judul Business Psychology Framework. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari Business Psychology Framework. Jadi, Business Psychology Framework ini merupakan suatu gambaran bagaimana psikologi bisnis ini digunakan untuk membangun organisasi yang sehat, produktif, dan juga berkelanjutan untuk suatu perusahaan. Nah, di Business Psychology Framework ini sesuai dengan gambar yang saya tampilkan di sini, memiliki tiga pilar utama atau tiga modal utama. Di antaranya itu ada Strategic Direction Capital, kemudian dilanjutkan dengan Organizational Capital, dan yang terakhir itu Human Capital. Nanti ketiga komponen ataupun tiga modal ataupun tiga pilar utama ini akan saya breakdown satu persatu yang dimulai dari Strategic Direction Capital terlebih dahulu. Jadi sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Business Psychology Framework ini memiliki modal pertama yaitu Strategic Direction Capital. Nah, di Strategic Direction Capital ini memiliki empat komponen yang terdiri atas philosophic dan value, kemudian ada vision and mission, kemudian ada business objective and target, dan yang terakhir itu ada strategic intent. Yang dimana filosofi dan value ini digunakan untuk sebagai dasar perusahaan seperti mengapa perusahaan itu berdiri dan apa yang dianggap penting dalam suatu perusahaan. Dilanjutkan dengan visi misinya perusahaan mengenai bagaimana gambaran masa depan serta tujuan jangka panjang untuk suatu perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan bisnis objektif dan target suatu perusahaan mengenai tujuan bisnis dan target konkret yang digunakan suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu mengenai strategic intent suatu perusahaan atau niat strategis yang digunakan suatu perusahaan untuk menghubungkan visi dengan tindakan nyata suatu perusahaan. Nah, dari strategic direction capital dengan empat komponen yang sudah saya sebutkan tersebut berkesinambungan dengan modal, pilar ataupun komponen Business Psychology Framework selanjutnya yaitu Organizational Capital yang juga memiliki empat komponen di dalamnya. Yang pertama itu ada Leadership and Management, kemudian ada Organizational Culture-nya, kemudian ada Infrastructure and Management Technology-nya, dan yang terakhir itu ada Knowledge and Informational Management-nya. Nah, untuk komponen yang pertama itu ada leadership dan manajemen. Leadership dan manajemen ini digunakan untuk memberikan pengertian mengenai bagaimana kepemimpinan dan manajemen di dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk organizational culture-nya itu memberikan pengertian bagaimana budaya organisasi dalam suatu perusahaan, seperti norma norma dalam perusahaannya, cara kerja dalam perusahaannya, serta budaya-budaya di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada infrastruktur and management teknologinya yang digunakan atau dijabarkan sebagai sistem mendukung manajemen serta eh, pengelolaan teknologi informasi serta pengetahuan dalam perusahaan. Dan yang terakhir itu ada knowledge and informational management yang kurang lebihnya sama seperti infrastructure management technology tapi ini di bidang pengetahuannya. Nah, dari empat komponen di dalam organizational capital ini berkesinambungan atau berkorelasi dengan empat komponen lainnya di dalam human capital. Human capital ini modal selanjutnya atau modal terakhir di dalam business psychology framework. Nah, di empat komponen human capital ini akan saya breakdown juga satu persatu. Dimulai dari individual competence. Yang dimana individual competence ini berkesinambungan dengan leadership and management. Yang dimana individual competence ini memberikan suatu pengertian mengenai skill dan pengetahuan serta keahlian
kepribadian di masing-masing anggota dalam suatu organisasi atau suatu perusahaannya, kemudian dilanjutkan dengan tim competence yang berkesinambungan dengan organizational culture-nya, yang dimana tim competence ini memberikan pengertian mengenai kerjasama, kolaborasinya, serta komunikasi efektif di dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam suatu perusahaannya. Kemudian dilanjutkan dengan organizational competence yang berkesinambungan dengan infrastruktur and management technology di dalam organizational capital, yang dimana organizational competence itu memberikan pengertian mengenai individu, cara individu dan juga tim menyatu dan bersinergi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir itu dilanjutkan dengan social and environment competence yang berkesinambungan dengan knowledge and informational management di organizational capital. Tetapi di social and environmental competence ini memberikan pengertian bahwa tanggung jawab tanggung jawab serta nilai-nilai sosial dalam bisnis yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota dalam organisasi suatu perusahaan. Nah, eh, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, komponen di dalam organizational capital dan human capital itu memang mirip, tetapi untuk empat komponen yang di dalam organizational capital ini berfokuskan pada suatu organisasinya itu sendiri, tetapi untuk human capital ini empat komponen ini menjelaskan mengenai bagaimana anggota-anggota yang di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, dari penjelasan mengenai tiga pilar utama beserta komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat menghasilkan suatu output, yaitu berupa productivity yang berkesinambungan juga dengan psychological well-being, dan juga di mana dua komponen ini, productivity yang berkesinambungan dengan psychological well-being ini, dapat juga menghasilkan suatu output kembali berupa business result yang diawali dengan external forces dan juga diakhiri dengan sustainable business excellence and happiness. Baik, kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Business Psychology Framework. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saya sangat terbuka dengan berbagai tanggapan serta masukan dari Mas Soni dan teman-teman semuanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.